hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Shalom dan selamat pagi bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita berjumpa dalam siraman rohani pagi HKBP Setia Negara di hari Selasa tanggal 10 Maret tahun 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang terkasih, kami memuji dan mensyukuri atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini, di mana pada pagi yang teduh ini Engkau kembali memberikan kekuatan dan kesehatan yang dapat kami gunakan untuk menjalani rangkaian aktivitas sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Roh-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, karena kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai keteduhan hati dan pikiran kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita melalui siraman rohani pagi ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menghadapi kesusahan dalam hidup ini, maka kita perlu melihat kembali perjalanan hidup yang sebelumnya telah kita lalui. Bukankah kita pernah mengalami pergumulan? Dan apakah pergumulan itu bisa berlalu? Memang ada beberapa orang ketika sedang mengalami pergumulan, pasti akan langsung tampak dari wajahnya. Tapi ada juga orang yang pandai menyembunyikan masalahnya. Ia bisa tersenyum bebas di depan orang lain, seperti tidak terjadi apa-apa. Sampai-sampai ada orang lain yang mengatakan padanya, "Kulihat gak pernah kamu ada masalah. Happy aja bawaannya." Bukan tidak ada masalah sebenarnya, ataupun tidak ada pergumulan dalam hidupnya. Hanya saja ia bisa menahan emosi di depan banyak orang. Namun setelah ia berada dalam keadaan sendiri, ia akan mengingat kembali pergumulannya dan orang tersebut akan merasakan kesedihan. Ia akan mengingat betapa bergumulnya dalam kehidupannya. Yang jelas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari,
Kebanyakan orang akan sangat sulit bergembira ketika menghadapi pergumulan. Lalu firman Tuhan hari ini menyatakan agar kita bergembira, sekalipun dalam keadaan berduka cita oleh berbagai macam pencobaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan agar kita bersuka cita. Sukacita tersebut didasari oleh keselamatan dan pengharapan kita pada hidup yang kekal. Sukacita orang percaya tidak berasal dari keadaan duniawi yang fana, tapi oleh keselamatan yang disediakan Allah bagi kita. Pencobaan dalam dunia bersifat sementara, akan tetapi sukacita yang dihadirkan Allah justru berbanding terbalik, sebab Ia jaminan yang bersifat kekal. Firman Tuhan hari ini adalah tentang keadaan jemaat yang mengalami penganiayaan oleh masyarakat sekitar pada masa itu. Tidak hanya oleh masyarakat, bahkan pemerintah saat itu memberikan kepada mereka tanggung jawab yang sangat berat sebagai seorang yang memiliki identitas Kristen. Mereka dianiaya sebab identitas mereka sebagai orang Kristen, sehingga mereka memilih untuk menyendiri dari masyarakat. Keadaan inilah yang menjadikan Petrus menuliskan surat kepada jemaat Kristen agar tetap sabar dan setia memelihara hidup yang kekal. Demikianlah kita akan memperoleh hidup yang kekal. Petrus secara terang-terangan mengatakan bahwa menjadi orang Kristen, kita akan mengalami banyak tantangan, bukan kehidupan yang mulus saja. Dan pergumulan datang dalam hidup kita ini bisa dalam bentuk apa saja. Bisa itu dari penganiayaan, ejekan, atau juga bisa datang dari sesama kita. Namun, ingatlah bahwa tujuan dari pencobaan tersebut adalah sebagai cara untuk menunjukkan kemurnian iman kita. Firman Tuhan hari ini menggambarkan bagaimana proses emas. Ketika kita melihat perhiasan emas di dalam etalase toko, kita akan terpikat dengan keindahannya. Bahkan kita akan sulit memilih mana yang lebih bagus bentuknya. Meskipun proses pembuatan perhiasan emas itu rumit dan memerlukan proses yang panjang, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu jauh lebih berharga daripada emas. Karena emas bersifat fana, sementara iman kita memiliki sifat kekal di hadapan Allah. Firman Tuhan di bagian akhir menunjukkan buah dari iman yang teguh adalah puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan akan diberikan kepada mereka yang setia dalam menjaga kemurnian imannya. Ketika kita mampu melewati pencobaan dengan iman yang teguh, maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, melainkan disinilah kita diproses. Kita akan diproses sebagaimana kita mengenal Tuhan semestinya, bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memampukan kita melewati berbagai macam pencobaan. Dan pada akhirnya kita akan memiliki iman yang murni, teruji, dan jauh lebih berharga dari emas. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas kebaikan-Mu saat ini Tuhan, di mana Engkau memberikan kami peneduhan melalui firman-Mu. Maka apapun yang menjadi tantangan hidup kami mau bertekun dan kami mau sandarkan hidup kami ke dalam kasih setia Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mampu membawa kami melewatinya. Bapa, pada saat hari ini kami mau serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhanlah yang menguatkan kami, agar sepanjang hari ini boleh kami jalani dengan semangat, dengan berkat yang dari Tuhan. Berkati keluarga kami, anak-anak kami Tuhan yang menjalani berbagai aktivitas mereka. Tuhan jugalah yang menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu pada saat hari ini. Ampuni kami Tuhan, di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.